Selamat pagi. Murid-murid kelas 1 SDK Indra Siswa. Berjumpa lagi dengan Bu Ika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Bu Ika doakan semoga semuanya sehat, tidak ada yang sakit. Nah, hari ini kita akan belajar lagi. Semangat ya belajarnya ya. Ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Bika pimpin doanya secara Katolik ya. Yang lainnya bisa menyesuaikan. Sudah siap? Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama teman-teman kami untuk belajar. Ya Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik, sehingga nantinya kami dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kami, sehingga nantinya kami bisa mendapatkan nilai yang bagus. Ya Tuhan, berkatilah orang tua kami yang sedang bekerja, lindungilah mereka, jauhkanlah mereka dari mara bahaya, dan berilah kesehatan selalu bagi kami semua ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, kalian sudah berdoa dengan baik. Semoga apa yang kita doakan dapat dikabulkan oleh Tuhan. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar SBDP. Nah, kita akan belajar tentang apa ya SBDP hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang karya 3 dimensi dari bahan lunak. Nah, apa yaitu karya 3 dimensi dan apa itu ya bahan lunak? Nah, itu akan kita bahas kali ini bersama-sama. Oke, sudah siap belajarnya? Pinter. Nah, kalian kalau mau sambil melihat buku kalian, silahkan kalian buka buku kalian halaman 69 ya. Jadi di buku Bu Petik 1E halaman 69. Nah, ini adalah materi SBDP hari ini. Nah, karya 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Jadi, yang dimaksud dengan karya 3 dimensi itu adalah hasil karya atau sebuah kerajinan yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, biasanya kalau karya 3 dimensi itu ada ruangnya di dalamnya. Jadi di dalamnya itu ada ruangnya, ada isinya. Nah, karya 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi. Nah, maksudnya adalah karya 3 dimensi ini dapat dilihat dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri, dari atas, bawah. Nah, itu bisa. Nah, nanti contoh-contohnya nanti kalian akan lebih paham lagi. Nanti akan Bu Ika berikan beberapa contoh-contohnya. Nah, ini. Contoh karya 3 dimensi adalah patung, vas bunga, dan guci. Nah, patung itu kan bisa dilihat dari depan, belakang, samping, atas, bawah. Nah, itu kan ada panjangnya, lebarnya, dan tingginya. Nah, itulah yang dimaksud dengan karya 3 dimensi ya. Vas bunga juga sama. Jadi vas bunga itu juga
ada panjang, lebar, dan tingginya. Dan bisa dilihat dari sisi mana saja. Dari atas, bawah, samping kanan, samping kiri. Ya, jadi bisa dilihat dari berbagai sisi. Nah, begitu juga dengan guci. Guci juga sama, ya. Bisa dilihat di berbagai sisi, ya. Nah, terus karya seni 3 dimensi dapat dibuat dari bahan lunak. Nah, karya 3 dimensi ini bisa dibuat dari bahan lunak. Jadi patung, vas bunga, guci itu dapat dibuat dari bahan lunak. Nah, apa itu bahan lunak? Nah, bahan lunak itu adalah bahan yang mudah dibentuk. Nah, jadi bahan dasarnya itu gampang dibentuk, mau dibentuk apa saja itu bisa. Nah, setelah ini Bu Ika akan tunjukkan beberapa contohnya. Nanti setelah itu baru Bu Ika beri contoh gambarnya. Oke, kita lihat dulu, kita lanjutkan. Nah, bahan lunak ini bisa ditekan-tekan menjadi suatu bentuk. Jadi, bahan lunak itu adalah sesuatu hal yang bisa ditekan dan nanti akan menjadi suatu bentuk. Contoh dari bahan lunak adalah tanah liat. Siapa yang pernah lihat tanah liat? Pernah? Ya, tanah liat itu bisa dibuat menjadi hasil karya, yaitu seperti vas bunga itu bisa, jadi patung juga bisa dari tanah liat, buat asbak itu juga bisa. Terus ada juga peralatan masak yang terbuat dari tanah liat. Kemudian ada bubur kertas. Nah, apa yaitu bubur kertas? Tapi walaupun namanya bubur kertas, tapi tidak bisa dimakan loh ya. Nah, bubur kertas ini adalah terbuat dari potongan-potongan kertas bekas, kemudian diberi air, dan nanti diperas. Kemudian dibentuk menjadi sesuatu hasil karya. Nanti Bu Ika tunjukkan beberapa contohnya ya. Nah, kemudian lempung terigu. Apa ini lempung terigu ya? Nah, lempung terigu ini juga sama. Jadi, adonan tepung ya, adonan tepung. Nah, itu bisa dibentuk-bentuk. Kalian pernah membuat kue kan? Nah, seperti itu. Jadi, bisa dibentuk-bentuk menjadi kue beraneka macam. Tetapi kalau lempung terigu ini hasil karya yang terbuat dari bahan-bahan tertentu ya. Ini nanti juga Bu Ika akan menunjukkan contohnya ya. Nah, kemudian plastisin. Nah, kalau plastisin ini kalian sudah sering sekali menggunakannya saat di TK ya. Jadi, kalian sering membuat plastisin ini saat TK, saat membuat prakarya ya. Plastisin itu yang warna-warni itu loh, ada kuning, merah, biru. Nah, itu macam-macam itu warnanya. Terus kalian membentuknya menjadi beraneka macam bentuk. Nah, kemudian ada adonan sabun. Nah, adonan sabun ini juga bisa dibuat hasil karya. Jadi, adonan sabun itu, sabunnya itu dihancurkan dulu, kemudian dicampur dengan beberapa bahan. Nah, nanti Bu Ika juga akan menunjukkan sebuah video yang menunjukkan hasil karya yang terbuat dari adonan sabun ya. Nanti Bu Ika tampilkan. Oke. Lempung terigu merupakan contoh bahan lunak. Lempung terigu dibuat dari campuran terigu,
air, minyak goreng, garam, dan pewarna. Nah, jadi kalau kalian mau membuat lempung terigu yang akan dibuat menjadi hasil karya 3 dimensi, kalian bisa menggunakan bahan-bahan ini kemudian dicampur ya. Jadi tepung terigu itu dicampur dengan air, minyak goreng, garam, dan pewarna. Nah, itu cara membuatnya. Kalau menggunakan lempung terigu. Nanti lempung terigu ini bentuknya sama, hampir sama seperti plastisin gitu. Cuma yang lempung terigu ini terbuat dari terigu. Seperti itu ya. Nah, kalian boleh mencobanya di rumah. Nah, adonan lempung terigu ditekan-tekan hingga menjadi bentuk tertentu. Nah, jadi adonan lempung terigu ini ditekan-tekan atau dibentuk untuk membuat sesuatu karya. Jadi bisa dibuat bunga, bisa dibuat hewan, bisa dibuat buah, macam-macam mau membentuk apa saja bisa. Paham ya? Pinter. Yuk, lanjut. Nah, selanjutnya, bahan lunak yang digunakan untuk membuat karya 3 dimensi. Nah, ini contohnya tadi yang sudah disebutkan. Nah, ini adalah dari tadi bubur koran atau kertas bekas yang lainnya. Nah, ini jadi kertasnya itu sudah disobek-sobek, sudah digunting-gunting, terus dicampur dengan air. Nah, jadinya seperti itu. Nah, setelah itu nanti diperas. Setelah diperas itu nanti baru dibentuk. Oke, selanjutnya. Nah, ini bubur kertas. Nah, yang ini adalah apa? Nah, ini adalah yang lempung terigu tadi. Jadi dibuat dari terigu dicampur dengan apa tadi? Dicampur dengan garam, dicampur dengan pewarna, dan dicampur dengan air dan minyak goreng. Ya. Lanjut. Nah, ini apa ini? Pinter. Ini adalah tanah liat. Nah, tanah liat itu bisa juga dibuat menjadi genteng. Nah, itu contohnya. Bisa juga dibuat patung, bisa juga dibuat vas bunga. Ya. Oke, selanjutnya. Apa ini? Nah, ini adonan sabun yang agak cair. Nanti ada contoh membuat adonan dari sabun. Nanti akan Bu Ika tunjukkan. Oke, selanjutnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan plastisin warna-warni itu. Kalian pernah menggunakannya saat TK. Ya. Ini contoh bahan lunak itu mudah dibentuk. Ya. Nah, plastisin. Nah, ini adalah contoh karya seni 3 dimensi dari bahan lunak. Nih, ini adalah guci. Nah, ini juga terbuatnya dari bahan lunak. Terus, ini adalah vas bunga. Nah, vas bunga ini dari tanah liat tadi, kemudian dihias. Lanjut. Nah, ini adalah tempat pensil yang terbuat dari bubur kertas ya, tempat pensil dari bubur kertas. Kemudian, nah ini topeng dari bubur kertas. Nah, ini adalah contoh hasil karya yang terbuat dari bubur kertas.
Ini bisa dibentuk apa saja sesuai dengan keinginan kalian. Oke, lanjut. Nah, ini adalah bunga yang terbuat dari plastisin. Kalian pernah membuat ini? Iya, pasti sudah pernah, Bu Ika yakin. Nah, ini ada contoh lain lagi. Nah, ini dibentuk menjadi buah-buahan dari plastisin. Jadi buah-buahnya macam-macam. Ada pisang, ada apa itu? Stroberi ya? Ya, terus ada jeruk, terus ada anggur, ada jambu, ada mangga. Nah, itu contoh bahan lunak menggunakan plastisin. Lanjut. Nah, ini masih dari plastisin. Dibentuk menjadi siput. Nah, bisa dibuat macam-macam. Terus ini, nah ini juga sama. Jadi kupu-kupu dari plastisin, bunga dari plastisin, awan dari plastisin. Nah, terus ini daunnya juga sama, jadi terbuat dari plastisin semuanya. Oke, paham ya? Pinter. Nanti ada tugasnya juga kalian untuk membuat hasil karya ini. Tapi tidak sulit, kalian semua pasti bisa. Yuk lanjut. Nah ini apa ini? Nah ini adalah bunga yang terbuat dari adonan sabun. Nah, bunga-bunga ini bukan dari kertas, bukan dari kain flanel, tetapi ini dari sabun. Nah, ini juga sama, ini dari sabun. Lucu-lucu kan? Bisa jadi boneka, bisa jadi pinguin, bisa jadi pohon, bisa jadi buah, bisa jadi bunga, macem-macem kan? Apa saja bisa dibuat, itu tergantung sekreatifnya kita. Nah, seperti ini juga bisa juga dibuat dari plastisin, bisa juga kan? Iya, lucu-lucu, bagus-bagus. Nah, setelah Bu Ika menjelaskan tadi, paham ya? Nah, jadi bahan lunak itu adalah bahan yang mudah dibentuk. Kalau batu itu kan susah dibentuk, harus pakai alat yang khusus agar bisa membentuknya menjadi sebuah patung ya. Nah, tapi kalau menggunakan plastisin, menggunakan sabun, terus menggunakan tanah liat, itu mudah dibentuk. Hanya tinggal dikasih air, baru bisa dibentuk. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat sebuah cara membuat hasil karya dari adonan sabun. Nah, ada videonya. Silahkan dilihat. Ini sebagai pengetahuan saja karena pasti jarang kan kalian mengetahui kalau adonan sabun itu, dari sabun itu bisa dibuat sebuah hasil karya. Nah, ini karena dari bahan lunak, nah makanya nanti sabunnya itu dihancurkan dulu. Nah, ada juga membuat hasil karya ini menggunakan sabun. Nah, itu langsung digambar di sabunnya itu. Terus diukir, terus dibentuk gitu. Nah, itu kalau dari bahan yang padat. Sekarang yang kita bahas adalah bahan yang lunak. Oke. Sekarang kita lihat videonya ya. Nah, ini sebagai pengetahuan kalian. Kita lihat.
Nah, itu adalah contoh membuat apa tadi? Membuat bunga dari adonan sabun. Jadi sabunnya tadi diparut dulu. Ya, dibuat kecil-kecil. Setelah itu baru diberi tepung tapioka. Setelah tepung tapioka terus dikasih air sedikit. Terus dikasih lem. Itu tadi dikasih lem tadi. Ya, terus dicampur sampai lembut, sampai halus. Kemudian dijadikan satu semuanya. Baru setelah itu, kalau sudah tercampur, baru dibentuk menjadi apa yang diinginkan. Kalau yang tadi itu membuat bunga. Nah, bisa juga dibuat bentuk yang lainnya sesuai keinginan kalian. Nah, bagus ya jadinya ya. Nah, kalian boleh mencobanya di rumah. Ya. Oke. Sekarang setelah kita belajar mengenal karya yang hasil karya dari bahan lunak, karya 3 dimensi, apa saja tadi? Bahan lunak itu contohnya, coba sebutkan. 1, apa? Tanah liat, pinter. Terus barusan yang kita lihat apa? Adonan sabun, pinter. Terus lempung terigu, plastisin. Nah, itu adalah beberapa contoh untuk bahan lunak. Contoh-contohnya benda-benda yang terbuat dari bahan lunak apa saja tadi? Contohnya ada guci, terus ada apa tadi? Bunga, terus ada buah-buahan yang dibuat, ada tanaman yang dibuat. Nah, macam-macam sekali kan? Iya, pinter. Oke, sekarang adalah tugasnya. Apa ya tugasnya ya? Nah, tugasnya adalah silahkan kalian mengerjakan soal latihan halaman 70 sampai 72 ya. Itu dikerjakan, kerjakanlah dengan rapi dan jelas. Ingat, tulisannya harus jelas. Karena kalau tidak jelas, Bu Ika mengoreksinya itu sangat sulit. Bacanya Bu Ika sampai bingung, sampai HP-nya itu sampai deket-deket di mata. Nanti lama-lama matanya Bu Ika sakit kalau sampai deket-deket HP-nya ya. Makanya tulisannya harus yang jelas dan saat memfoto itu juga harus yang pas ya. Ingat tulisannya harus rapi, harus jelas, harus tebal. Bu Ika sudah bilang berkali-kali menulisnya itu harus tebal. Kalau tidak tebal, nanti kurang jelas. Bu Ika mau koreksinya susah ya. Jadi nanti kalau nilainya seharusnya bagus, jadi nilainya jelek, kan eman, ya kan? Nah, jadi tulisannya harus jelas. Misalnya nilainya seharusnya 100 betul semua, tetapi karena tulisannya tidak jelas, nilainya jadi 50. Jadi 60, kan eman kan? Nah, padahal sebetulnya betul semua. Tapi karena tulisannya tidak jelas, Bu Ika salahkan, iya kan? Nah, jadi makanya tulisannya harus yang rapi dan jelas. Oke. Nah, jika sudah selesai seperti biasa, silahkan difoto dan dikumpulkan. Nah, kemudian yang ayo lakukan di buku itu, yang kalian buat adalah yang hanya menggunakan plastisin saja. Yang lainnya tidak usah dibuat ya. Jadi yang dibuat adalah yang ini saja. Buatlah karya 3 dimensi menggunakan plastisin. Boleh bertemakan tumbuhan, buah, atau hewan. Jangan hanya membuat satu bentuk. Misalnya, kalian akan membuat
hewan. Nah, tetapi kamu hanya membuat satu kupu-kupu. Nah, jangan, buatlah lebih dari satu bentuk. Misalnya, kamu mau buat hewan. Buat hewannya itu ada kupu-kupu, terus ada siput tadi, ada ular, ada kelinci boleh, atau apapun itu yang kalian bisa membuatnya. Nah, kalau misalnya kalian buat buah-buahan, buatlah misalnya buat anggur, buah jeruk, buat stroberi, terus buat apa lagi? Buah mangga, apa lagi? Nah, pokoknya apapun itu buah-buahan, silahkan kalian buat. Jangan cuma satu. Jangan kamu hanya membuat apel. Udah, hanya apel saja, yang lainnya tidak. Jangan. Harus buat yang macam-macam. Jangan satu saja. Nah, kalau satu nanti nilainya jelek, ya kan? Nah, waktunya lama. Nah, pengumpulan terakhir tugasnya itu Sabtu tanggal 30 Januari 2021. Di foto saja ya. Jadi pengumpulannya minggu depan. Tapi kalau kalian mau mengumpulkan sebelum itu, boleh sekali. Nah, Bu Ika memberi waktu itu karena kalian harus membeli bahannya kalau bagi yang tidak punya. Jadi kan butuh waktu, belum tentu dalam waktu hari ini mama atau papa bisa langsung membelikan. Nah, mungkin karena masih sibuk. Jadi Bu Ika beri waktu agak lama ya. Nanti kalau sudah selesai membuatnya, langsung dikirim. Jadi nanti tugas-tugasnya yang tugas latihan yang mengerjakan itu dikumpulkan dulu. Nah, nanti kalau sudah membuat hasil karya dari plastisinya, difoto lagi dikirim ke Bu Ika. Gitu. Jadi tidak usah menunggu untuk hasil karyanya itu baru dikumpulkan bersama dengan latihannya. Jangan, latihannya dulu dikumpulkan kemudian baru yang prakteknya yang ayo lakukannya. Paham ya? Pinter, semuanya pasti paham. Tetapi kalau misalnya ada yang belum paham, silahkan hubungi Bu Ika. Boleh WA, boleh telepon, mau video call juga boleh. Bu Ika akan menerimanya ya. Oke, pelajaran hari ini cukup sekian. Semoga apa yang Bu Ika sampaikan dapat kalian pahami. Nah, selamat mengerjakan. Tuhan memberkati. Dadah.